Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Diri Raska, cuy. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di hari Senin. Oke, kita jalan pelan-pelan dulu. Kita barusan melintas di lampu merahnya Kenjeran. Kita konsentrasi sebentar. Karena ramai pengendara ingin cepet-cepet sampai juga di rumah dengan selamat, bertemu dengan orang yang paling kita sayangi. Yaps, keluarga cuy. Tidak ada lagi selain keluarga yang kita ingin jumpai ketika selesai kita beraktivitas dengan rutinitas yang sangat padat. Jadi kurang lebih ya ketemu keluarga cuy. Solusinya imun tercepat, menambahkan kelelahan kita menjadi semangat cuy. Oke, sore kali ini kita kembali lagi di Senen, ngobrol serunya Suramadu. Kita mau bahas apa? Sekarang tepat jam 5:03, posisi baru lepas dari lampu merah Kenjeran cuy. Suasana terkininya kurang lebih sekarang masih ini ya, masih ada hujan. Semoga hujannya tetap menjadikan keberkahan untuk kita semua tanpa harus ada pawang-pawangan, karena sesungguhnya hujan itu rahmat cuy. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar kita ngasih jalan apa ndak ini, sebentar. Oke, tahan pinter. Oke cuy, apa yang kita mau bahas? Jadi saya mau bahas dua hal. Semuanya berita sedih yang lagi booming. Jadi saya coba membahas perihal mungkin kurang menyenangkan, tapi bisa menjadi pelajaran buat kita sendiri, terutama saya secara pribadi, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat berdasarkan kasat mata, namun hasilnya bisa dilihat oleh pandangan kita. Oke, apa sih yang mau saya bahas? Oke, ada rintik hujan cuy. Insya Allah hujan nih mungkin ya, saya nggak tahu. Kita nikmati saja. Jadi tetap waspada. Jadi yang saya mau bagikan itu adalah satu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu putra dari Kang Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil, Mas Eril, jadi meninggal pasca berenang di Ara atau Are yang ada di Swiss, salah satu sungai yang ada di Swiss. Kok merinding ya saya bahasnya, kok tiba-tiba rintik hujan nih, kok merinding saya. kok merinding ya, tiba-tiba ada rintik hujan seperti ini kok merinding saya. Ada keistimewaan apa yang di ini sampai saya membahas ini kok ada rintik hujan? Masya Allah. Oke, jadi buat teman-teman, Pak Eril itu sudah ditemukan di salah satu bendungan yang ada di Swiss. Jadi pasca terjadinya berenang sehingga tenggelam, itu sudah ditemukan jenazahnya. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya kita masih berharap walaupun kemungkinan itu 0,00 sekian persen hidup adalah kemustahilan, tapi kemungkinan itu milik Allah. Jadi kita berharap apa yang terjadi sama Eril itu bisa ada keajaiban dari Allah SWT untuk diangkat untuk tetap hidup, walaupun kemungkinannya itu 0,0001%. Jadi kita semua berharap seperti itu. Jadi hari ini jenazah Mas Eril itu sudah dikebumikan. Berseliweran beberapa hal yang membuat saya sedikit merinding juga. Entah, jadi orang itu gini ya, jadi entah apa kebaikan apa yang pernah dilakukan di dunia itu mengisyaratkan ketika kita nanti di akhir kubur kita. Jadi ketika melihat banyak orang yang menghormati, banyak orang yang mengantarkan, banyak orang yang bersaksi seperti tercium aroma wangi, kemudian banyak yang mengantarkan, mungkin ada kebaikan yang kita tidak lihat dari Mas Eril, yang tidak dipublikasi oleh Mas Eril, sehingga itu menjadi suatu anugerah ketika Mas Eril Bismillah husnul khotimah, apa namanya, di akhir hayatnya itu dinampakkan oleh Allah. Jadi seperti banyak yang berbelasungkawa, kemudian ada yang menyampaikan wangi loh di sana
sana, wah ini loh jenazahnya. Terus jadi dan utuh, ada seperti yang menyampaikan seperti itu tuh. Jadi entah kebaikan apa yang tidak dipublish oleh Mas Eril sehingga itu menjadi keistimewaan ketika dia di akhir hayat. Seperti ini, mau bahas Mas Eril tiba-tiba ada rintik hujan. Sekali lagi semoga amal ibadah Mas Eril diterima oleh Subhanahu wa taala dan hilaf dan salahnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat jalan Mas Eril. Dan buat Pak Ridwan Kamil, saya menyampaikan turut berbelasungkawa walaupun kita berbeda jauh posisinya, dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu jauh, tapi doa saya panjatkan, kita semua kirimkan Al-Fatihah buat Mas Eril. Al-Fatihah. Oke, jadi selamat jalan Mas Eril, dan semoga kita senantiasa tetap berbuat baik, tetap menjadi pribadi yang baik, dan selalu berbagi untuk sesama, sehingga keistimewaan yang seperti Mas Eril sampaikan itu. Oke, ada apa ini? Oke, sebentar. Oh, modifan cuy, modifan. Oke, kita lanjut. Jadi itu ini ya, coba break. Oke, modifan cuy, apa kurang tahu saya. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Jadi semoga kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik apapun itu, dan kita tetap bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kita bisa berbuat sebaik mungkin yang kita bisa lakukan dengan cara sekecil apapun yang bernilai baik. Jadi sekali lagi selamat jalan buat Mas Eril, tetap sabar buat keluarga besar Bapak Ridwan Kamil. Semoga di lapangan sabar seluas-luasnya, seluas samudra dan sedalam lautan. Jadi tidak ada batasnya, walaupun saya sadari kuat itu tidak mudah dengan apa yang kita ucapkan. Oke, itu yang pertama kali saya ingin bahas cuy. Yang kedua, oke, sebenarnya bukan sedih sih. Ini adalah hal optimis yang bisa saya bagikan dari konten kreator ini. Oke cuy, kita ini sedang di fase grupnya Piala Asia. Yang suka bola nih ya, yang suka bola, sekali lagi yang suka bola. Kalau yang suka bola tetap suka bola atas nama Timnas Indonesia cuy. Oke cuy, apa sih yang mau saya bahas? Oke, kemarin kita sudah kalah sama ini ya, sudah kalah sama Yordania. Tapi apakah peluang kita tertutup untuk tidak lolos di Piala Asia? Semua kemungkinan itu ada. Bola itu bundar fakta. Jadi kalau bundar itu kotak, itu hoax. Jadi bola itu bundar. Jadi sekali lagi kita percayakan kita bisa, kita mampu, kita tinggal buang idealis kita satukan visi kita. Jadi kita percayakan pada tim. Sekali lagi kita percayakan pada tim. Tidak ada perseorangan ketika kita bicara dengan tim nasional ya. Jadi semuanya berhubungan dengan tim ofisial. Jadi tidak ada kemenangan yang mutlak karena individu, karena kemenangan yang mutlak itu karena kerjasama satu dengan yang lainnya antara pemain, pelatih, ofisial dan yang lainnya. Jadi tidak ada klaim yang menang karena si A, si B, si C. Kita percayakan pada official timnas yang sedang berjuang di Kuwait. Jadi semoga timnas Indonesia bisa menang lawan Nepal cuy. Hari Rabu ini jangan lupa nonton cuy. Hari Rabu Indonesia versus Nepal. Berapapun skor yang bisa dihasilkan, kemenangan mutlak adalah jawabannya. Sekaligus itu bisa membuktikan kita bisa melangkah di level yang lebih baik. Jadi kekalahan kemarin bukan sesuatu yang jelek, karena faktanya kita bisa nahan Yordania itu ya, walaupun peluang ada, kita bisa nahan sampai 1-0. Bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang jelek. Kita percaya sama yang namanya proses. Jadi sekali lagi buat PSSI, percayakan dulu sama teman-teman yang sedang berjuang, ofisial yang sedang berjuang. Kita percayakan, jangan
sekali-kali digrecoki dengan berita yang simpang siur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi argumentasi yang menyudutkan. Kita percayakan pada ofisial yang sedang berjuang, kita percayakan pada ofisial yang sedang berusaha menjadikan Indonesia, timnas Indonesia yang terdiri dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia itu ada buktinya. Dengan jumlah yang sebesar itu kita bisa merangkup yang namanya juara. Jadi kasih sedikit kesempatan tanpa kita harus berpikir jelek terhadap proses yang sedang berjalan. Oke cuy, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait jembatan Suramadu alias ngobrol seru di Suramadu. Kesedihan bukan segalanya yang harus kita hadapi dengan cara tetap bermurung diri, karena perjalanan hidup kita masih tetap berjalan. Jadi sesedih apapun kita harus tetap lalui dengan tabah dan kuat. Walaupun saya ngomongnya kayak gini, faktanya juga nggak mungkin sekuat yang sedang menjalani kesedihan. Jadi saya ingin menyampaikan tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok jika kita menyerah hari ini. Jadi buat teman-teman yang kuat, tetaplah jadi pribadi yang kuat. Teman-teman yang lagi sedang banyak pikiran, sedang banyak musibah ataupun kesedihan, tetap semangat cuy. Kita bisa melewati ini untuk level yang lebih tinggi lagi. Saya akhiri video kali ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah cuy.